Mudah-mudahan shalom semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa semua tempat sudah disediakan untuk kita semuanya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita turun bangkit beserta hati kita. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan di pagi hari ini. Karena kami tahu semua kemenangan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semuanya dalam ibadah yang online ini Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya.
online dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama kami Gereja Jemaat Kristen Indonesia
IHK Kota yang berada di Glodok Plaza, lantai 1, nomor 28, Jakarta. Nah, hari ini kita memperingati salah satu hari besar keagamaan orang Kristen, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Pelajaran yang indah pagi ini yang kita akan belajar di dalam momen memperingati kenaikan Yesus itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan Allah, segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah selalu memiliki maksud. Dan dasar dari apa yang Allah lakukan tentu saja adalah kasih-Nya yang besar kepada kita. Sekali lagi, karena kasih-Nya yang besar, Dia berikan Yesus buat kita. Bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi Dia juga mati, Dia bangkit lagi, lalu kemudian Dia naik ke surga. Ingat Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya semua kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya, karena cintanya, karena hasratnya untuk menyelamatkan kita, maka hari ini kita memiliki Yesus. Dan bersyukurlah Anda semua yang mengikuti ibadah online ini, mereka yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Nah, di momen ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, saya ingin sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara dari ayat yang ke-16, Yohanes 14. Firman Tuhan berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus bilang bahwa Dia akan minta kepada Bapa, memberikan penolong yang lain yang akan menyertai Anda dan saya selama-lamanya. Kemudian yang ke-17 firman Tuhan berkata begini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab itu Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya ulang bagian awal dari 18 yang akan menjadi tema sharing saya pagi ini dalam momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sekali lagi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tentu saja yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, tetapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang menerima firman dan mengerjakannya di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin sharing satu kebenaran, dan judul sharing saya hari ini adalah Never Be Alone. Never be alone. Tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Satu janji yang indah buat Bapak Ibu saudara semua di momen kenaikan Tuhan Yesus ini. Engkau dan saya tidak pernah sendirian. Mungkin kau punya pergumulan berat, mungkin kau punya masalah berat, mungkin kau punya penyakit yang berat, kau punya pergumulan yang sulit diselesaikan, dan sampai hari ini mungkin gak selesai-selesai. Tapi perhatikan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tidak ada masalah yang terlalu berat buat Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Tidak ada masalah yang terlalu sulit buat Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara, kita akan belajar beberapa hal pagi ini. Saya tidak akan lama, tapi saya berdoa apa yang saya bagikan hari ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-16 firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Ini Yesus sendiri yang berkata bahwa Dia akan memberikan penolong. Dalam Alkitab asli, beberapa penafsir Alkitab menerjemahkan kata penolong ini, kata aslinya adalah parakletos. Beberapa ahli kitab menerjemahkannya dalam bahasa yang lain di luar bahasa asli Alkitab sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai pembela. Sekali lagi, penolong, penghibur, penasehat, pembela. Tidak ada yang salah dengan tafsiran, dengan terjemahan ini. Artinya kita bisa belajar hari ini, pagi ini, bahwa Tuhan menolong.
Tuhan menghiburkan, Tuhan akan menjadi penasihat kita. Bahkan Alkitab berkata Yesaya 9, penasihat yang ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, pasti Yesus Kristus namanya. Dia juga pembela, dia akan menolong kita, akan menyertai kita, akan membela kita dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, perhatikan, penolong yang lain. Yang lain itu artinya sepadan dengan Yesus Kristus, setara dengan Yesus Kristus, sama dengan Yesus Kristus, fungsinya, kekuatannya, kuasanya, karena memang dia adalah Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Pagi ini mari kita renungkan pagi ini, Bapak Ibu saudara semua yang mengikuti ibadah online jika IHK Kota. Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong yang menghiburkan kita, yang menolong kita, yang membela kita, yang menasihati kita ketika kita tidak mengerti kita harus berbuat apa, ketika kita tidak punya pertolongan, ketika kita tidak dianggap orang, ketika kita diremehkan orang, ketika kita mengalami pergumulan yang tidak segera selesai. Datanglah kepada Roh Kudus, datanglah kepada Tuhan. Engkau tidak pernah sendirian. Never be alone. Saya nggak pernah sendirian. Saya bisa bilang begini, karena juga mengalami saat-saat kesepian. Saya mengalami saat-saat berat di dalam dunia pelayanan, di dalam pengembalaan, di dalam kehidupan keluarga. Tapi saya tahu saya punya Roh Kudus yang menjadi penolong. Katakan sama-sama Bapak Ibu yang mengikuti pada online ini. Aku punya penolong yang hebat, yaitu Allah sendiri dalam Roh Kudus yang ditaruh Allah di dalam hidupku. Aku punya penolong yang hebat, punya penasihat yang hebat, punya penghibur yang hebat, yaitu Roh Kudus. Berikutnya kita lihat di ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu penghibur, penolong, penasihat, pembela, tapi dia juga disebut roh kebenaran. Firman Tuhan ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, Anda dan saya hari ini, dengarkan kata Tuhan Yesus ini, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Pada waktu Yesus ngomong begini, Yesus ada di saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan dan kemudian naik ke surga. Dia berkata begini, bahwa dia akan diam itu setelah Yesus naik ke surga. Begitu Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada kita. Ingat Kisah Rasul pasal 2, itu kejadian Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, dan itu menjadi tanda perkataan Yesus ini digenapi. Roh Kudus ada di dalam Anda dan di dalam saya. Indah firman Tuhan. Di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa dia adalah penolong. Yang kedua, dia adalah roh kebenaran. Kenapa dia disebut roh kebenaran? Perhatikan yang pertama, karena penghiburannya, karena pembelaannya, karena pertolongannya, karena nasihatnya itu adalah nasihat yang benar. Bukan nasihat kaleng-kaleng, bukan nasihat tipuan, tapi nasihat asli, bebas dari tipuan, nasihat yang sungguh-sungguh. Perhatikan ini, dia roh kebenaran, dia akan memberikan kepada kita penghiburan yang benar. Kenapa dia disebut roh kebenaran? Kenapa dia bisa memberikan penghiburan yang benar? Karena dialah kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran adalah menjadi hakikatnya Tuhan, menjadi hakikat pribadinya. Tuhan itu ya kebenaran, kebenaran itu ya Tuhan. Karena itu kalau dia disebut roh kebenaran, artinya penghiburannya itu benar. Anda bisa datang kepada orang yang hebat dari Anda. Anda bisa datang kepada orang-orang yang menurut Anda lebih mengerti dari segi keilmuan, dari segi pengetahuan. Oke, tetapi perhatikan firman ini. Dia penasihat ajaib. Penghiburannya lebih dari segala sesuatu. Manusia bisa mengecewakan, pendeta bisa mengecewakan, termasuk saya. Saya banyak sekali mengecewakan orang. Saya tahu itu. Tapi saya tahu, saya punya Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang butuh penghiburan dari dia. Yang pertama, kenapa dia disebut roh kebenaran? Karena penghiburannya itu penghiburan yang benar. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-26, nanti Anda baca sendiri di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ini. Tapi saya mau dengan singkat saya berkata begini, selain penghiburannya benar, dia juga memimpin kepada kebenaran. Kenapa dibilang memimpin kebenaran? Sekali lagi tadi saya bilang, dia adalah kebenaran, kebenaran adalah dia. Jadi kalau kita berkata bahwa dia roh kebenaran, artinya dia adalah roh yang memimpin
kepada kebenaran. Kenapa? Karena memang pekerjaannya memimpin Anda dan saya kepada kebenaran. Anda boleh dinasihati banyak orang, tapi kalau nasihat itu nggak sesuai dengan nasihat firman, seperti yang Roh Kudus sampaikan, Anda boleh abaikan itu. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita yang benar. Saya banyak sekali dinasihati orang, saya banyak sekali dikasih masukan saya sama orang, saya tahu maksud mereka baik. Saya datang kepada Tuhan. Kalau nasihat mereka memang sesuai dengan kebenaran firman yang memimpin saya kepada kebenaran, saya akan ikuti dengan segala kerendahan hati. Kenapa? Karena Dia memang roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Yang ketiga, kenapa Dia disebut roh kebenaran? Karena Dia mengajarkan kebenaran. Jadi kalau Anda pengen tahu kebenaran itu seperti apa, datanglah kepada firman. Roh datang, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Dia mengingatkan kita tentang ajaran Kristus yang ada di mana? Di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus IHK Kota hari ini, perhatikan baik firman Tuhan hari ini. Dia akan mengajarkan kita, Dia akan mengingatkan kita, Dia akan menuntun kita kepada ajaran Kristus yang ada di mana? Di dalam Alkitab kita. 1. Dia penolong. 2. Dia adalah roh kebenaran. Ayat 18. Indah. Ayat 18, perhatikan. Aku tidak akan membiarkan kamu, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan pagi ini buat semua yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya hari ini sudah nggak punya papa dan mama, karena orang tua saya sudah pulang ke rumah Tuhan berapa tahun yang lalu. Yatim piatu secara manusia, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang menyertai saya, hidup di dalam saya, dan tidak pernah meninggalkan saya sebagai yatim piatu. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia hidup di dalam kita. Artinya apa? Sebuah kekuatan, sebuah penghiburan, sebuah hal yang benar, sebuah hal yang perlu kita pegang pagi ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan lemah. Dalam pergumulan kita melawan dosa memang berat. Dalam pergumulan kita hidup di dalam dunia seperti hari ini memang tidak mudah. Tapi jangan patah semangat, jangan pernah menyerah. Teruslah percaya bahwa Allah di dalam kamu, Allah di dalam saya melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Teruslah maju. Masalah saya terlalu berat, Pak. Keluarga saya sudah kayak gini, Pak. Saya nggak bisa lepas dari pergumulan ini, Pak. Sakit saya ini lama sekali, Pak. Saya punya hubungan yang rusak dengan seseorang, Pak. Saya tidak bisa, Pak. Saya lemah sekali, Pak. Saya gampang sekali terpengaruh oleh dunia. Perhatikan firman. Datang pada Tuhan. Dia roh yang menghiburkan, Dia roh yang membela, Dia roh yang menolong, Dia juga roh kebenaran, dan Dia juga tidak pernah meninggalkan kita karena Dia menyertai kita, Dia diam di dalam kita. Perenungan sederhana pagi ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak pernah sendiri. Saya tidak pernah sendiri. Ada Tuhan. Tidak cuma di samping, tapi Dia di dalam. Karena itu, kuatkan apa yang di dalam kau. Kuatkan apa yang di dalam saya. Banyak saya lemah manusiawi. Banyak saya takut, iya. Banyak saya khawatir, iya. Tapi datang pada Tuhan, kau dikuatkan lagi, kau diteguhkan lagi, kau dibangkitkan lagi, kau mengalami sesuatu yang baru bersama Tuhan. Dihiburkan, dikuatkan dengan roh kebenaran. Dia tidak meninggalkan kita. Puji Tuhan, pagi ini saya David Ari. Izinkan saya berdoa buat Anda. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Engkau menyadari hari ini, kita disadarkan pagi ini bahwa Allah menyertai kita selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan kita, selalu dalam kita, dan ada dalam segala situasi hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
dihapus. Udah dimatikan? Udah mati. Oke, kita lanjut langsung ke sini ya. Oh, fail dulu. Oke.